Australia, saya Gajah Kumala. Kami di sini akan membahas materi mengenai psikologi yang berorientasi pada budaya. Psikologi dan budaya. Manusia terlahir dan dibesarkan dalam lingkungan geografis, ras, bahasa, dan etnitas tertentu. Perbedaan konteks budaya tersebut dipengaruhi terhadap pembentukan perilaku dan proses psikologi seseorang. Menurut Allwood dan Berry, bahwa keyakinan perilaku manusia itu dibentuk oleh konteks budaya sudah merupakan sesuatu yang umum. Jadi dalam penjelasan perilaku dan proses mental manusia, psikologi juga harus memperhatikan peran budaya. Para ahli psikologi, Berry, Portiga, Segal, dan Dessen, memiliki pandangan berbeda tentang psikologi budaya, yaitu ada absolutisme, menganggap bahwa fenomena psikologis emosi, kepribadian, kecerdasan sama di semua budaya. Lalu ada relativisme, memandang bahwa fenomena psikologis memiliki pola yang berbeda di setiap budaya. Lalu yang terakhir ada universalisme, memiliki pandangan yang menjembatani pemikiran keduanya. Latar belakang munculnya psikologi yang berorientasi budaya. Perkembangan psikologi modern pada awalnya sangat dipengaruhi oleh tradisi ilmu pengetahuan barat. Lalu, banyaknya teori psikologi dibangun berdasarkan penelitian terhadap masyarakat Eropa, Amerika Utara, dan cenderung individualistik. Hal ini menimbulkan persoalan ketika teori-teori tersebut ditetapkan pada masyarakat dengan ciri budaya yang berbeda. Kesadaran bahwa keragaman budaya berpengaruh terhadap cara berpikir dan perilaku manusia. Ketidaksesuaian antara teori psikologi barat dan kondisi masyarakat barat melahirkan tuntunan agar psikologi memperhitungkan konteks budaya. Disinilah perkembangan perhatian terhadap budaya sebagai bagian penting dalam kajian psikologi. Latar belakang lain yang memicu perkembangan pendekatan ini adalah munculnya kritik terhadap bias budaya dalam pengukuran psikologi, konsep diri, pola pengasuhan, serta praktik intervensi yang tidak selalu sesuai dengan nilai lokal. Dengan demikian, orientasi budaya dalam psikologi menjadi penting untuk memahami manusia secara lebih akurat sesuai realitas sosialnya. Psikologi yang berorientasi pada budaya menekankan bahwa perilaku dan proses mental manusia dipengaruhi oleh budaya, sehingga pemahaman psikologi harus mempertimbangkan konteks budaya dan tidak bisa disamaratakan untuk semua manusia. Karena itu, psikologi kemudian berkembang menjadi beberapa pendekatan yang berkaitan dengan budaya, seperti psikologi lintas budaya, psikologi budaya, dan psikologi indigenus. Psikologi lintas budaya. Psikologi lintas budaya adalah cabang psikologi yang mempelajari persamaan dan perbedaan perilaku, serta memahami bagaimana proses mental manusia pada berbagai kelompok budaya, yang bertujuan menguji apakah teori dan konsep psikologi ini bersifat universal atau dipengaruhi oleh konteks budaya tertentu. Psikologi lintas budaya ini muncul sebagai kritik terhadap dominasi psikologi barat yang cenderung menggeneralisasi temuan penelitiannya. Padahal latar budaya manusia sangat beragam, sehingga pendekatan ini menekankan pentingnya memahami perilaku manusia secara kontekstual dan bebas dari bias budaya. Dalam memahami fenomena, psikologi lintas budaya ini menggunakan dua pendekatan, yaitu emik dan etik. Emik adalah mencoba memahami suatu fenomena menurut sudut pandang yang mengalaminya, sedangkan etik adalah mencoba memahami suatu fenomena dengan menggunakan teori dan metode yang sudah ada. Psikologi budaya. Psikologi budaya merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana menyatunya, saling mempengaruhi, dan saling ketergantungan antara subjek dan objek, diri dan orang lain, aspek psikologis dan budaya, serta pribadi dan konteks budaya.
Psikologi budaya memiliki keyakinan bahwa sejak lahir, eksistensi manusia berada dalam ketidakpastian, dan karenanya selalu termotivasi untuk mencari makna dari eksistensinya. Dan budaya dianggapnya sebagai sumber makna yang sangat kaya. Namun, proses pencarian dan pembentukan makna itu bersifat independen atau saling mempengaruhi antara manusia dengan budaya. Sauder dan Sullivan menyebut psikologi budaya dengan slogan Culture and Psyche Make Each Other Up. Dengan slogan tersebut, Sauder mau menunjukkan bahwa budaya merupakan bentukan dari orang-orang yang ada di dalamnya, dan psikologi adalah orang-orang yang ada di dalamnya dan dipengaruhi oleh faktor budaya. Selanjutnya ada psikologi indigenous. Psikologi indigenous adalah ilmu psikologi yang sifatnya ilmiah, dibangun berdasarkan penelitian terhadap masyarakat setempat dan diperuntukkan untuk menjelaskan perilaku masyarakat tersebut. Psikologi indigenous lahir karena psikologi mainstream dianggap cenderung ke barat-baratan dan lebih mewakili psikologi para kolonial. Psikologi yang kebarat-baratan tersebut diyakini tidak akan cocok untuk menjelaskan psikologi masyarakat setempat. Nah, dalam memahami suatu fenomena, psikologi indigenous lebih menggunakan sudut pandang konteks sebagai starting point atau indigenization from within. Selanjutnya ada perbandingan psikologi lintas budaya, dan psikologi indigenous. Ketiga pendekatan tersebut sama-sama melihat budaya sebagai faktor penting dalam perilaku manusia, tetapi memiliki perbedaan tujuan dan cara kerja. Yang pertama, psikologi lintas budaya menempatkan budaya sebagai variabel untuk dibandingkan antar kelompok. Yang kedua ada psikologi budaya, menekankan bahwa pikiran manusia terbentuk dalam kerangka budaya dan tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan makna budaya itu sendiri. Nah, yang ketiga, psikologi indigenous mengembangkan teori dan metode yang berasal dari budaya lokal, sehingga lebih kontekstual dan berakar pada kehidupan masyarakat. Secara garis besar, lintas budaya bersifat komparatif, psikologi budaya bersifat interpretatif, sedangkan psikologi indigenous bersifat pengembangan teori berdasarkan budaya setempat. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh dari psikologi lintas budaya, dan psikologi indigenous. Yang pertama ada Jerome Bruner. Menurutnya, pikiran manusia itu tidak netral. Cara berpikir dibentuk oleh bahasa, simbol, dan narasi budaya. Ia menekankan bahwa manusia memahami dunia lewat cerita yang hidup dalam budayanya. Psikologi tidak bisa dilepaskan dari budaya karena makna hidup dibentuk oleh konteks budaya. Yang kedua ada Richard A. Schweder. Beliau menolak klaim universalisme dalam psikologi barat yang menganggap teori-teori psikologi berlaku sama di semua budaya. Menurutnya, nilai, norma, keyakinan, dan praktik budaya secara aktif membentuk emosi, penalaran, moral, konsep diri, dan perilaku individu. Sebaliknya, manusia juga berperan dalam menciptakan dan mereproduksi budaya tersebut. Yang ketiga ada John W. Barry. Barry menunjukkan bahwa pengalaman psikologis masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan, sejarah kolonial, dan konteks sosial budaya. Pandangannya memperkuat pentingnya pengembangan psikologi yang sensitif terhadap budaya lokal dan pengalaman masyarakat pribumi. Kelebihan memberikan pemahaman yang lebih konseptual terhadap perilaku dan proses mental manusia. Yang kedua, menghargai keberagaman budaya dan nilai lokal dalam memahami manusia, lebih relevan dan aplikatif ketika digunakan pada masyarakat non-barat. Kekurangan, sulit untuk melakukan generalisasi temuan penelitian ke semua budaya. 2. Membutuhkan waktu, biaya, dan pemahaman budaya yang mendalam dalam proses penelitian. 3. Terkadang sulit diterapkan di dalam praktik psikologi yang membutuhkan pendekatan cepat dan universal. Relevansi psikologi yang berorientasi pada budaya. Psikologi yang berorientasi pada budaya itu memiliki relevansi yang sangat tinggi di dalam memahami perilaku manusia di masyarakat yang multikultural seperti Indonesia.
Pendekatan ini membantu menjelaskan perbedaan cara berpikir, merasakan, dan bertindak antar individu yang berasal dari latar budaya, etnis, bahasa, dan nilai sosial yang berbeda. Di dalam konteks globalisasi, psikologi berorientasi budaya juga relevan untuk memahami fenomena akulturasi, konflik budaya, adaptasi sosial, serta tantangan identitas yang dialami individu ketika berhadapan dengan budaya lain. Selain itu, pendekatan ini penting di dalam bidang pendidikan, kesehatan mental, dan kebijakan sosial agar intervensi psikologis tidak bias budaya dan lebih sesuai dengan konteks masyarakat setempat. Kesimpulan, psikologi yang berorientasi pada budaya lahir dari kesadaran bahwa perilaku dan proses mental manusia itu tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memperhatikan konteks budaya tempat individu hidup dan berkembang. Dominasi psikologi barat yang mengklaim universalisme telah menimbulkan berbagai kritik karena teori dan metodenya seringkali tidak sesuai ketika diterapkan pada masyarakat non-barat. Oleh karena itu, berkembanglah berbagai pendekatan psikologi yang menempatkan budaya sebagai unsur penting, yaitu psikologi lintas budaya, dan psikologi indigenus. Psikologi lintas budaya berfokus pada pengujian persamaan dan perbedaan psikologis antar budaya serta validitas teori universal. Psikologi budaya menekankan hubungan timbal balik antar budaya dan proses psikologis dan pembentukan makna, sedangkan psikologi indigenus berupaya membangun teori psikologi yang berakar pada nilai, bahasa, dan pengalaman masyarakat lokal. Ketiga pendekatan ini menunjukkan bahwa psikologi tidak bersifat netral dan universal semata, melainkan harus dipahami secara konseptual, sensitif budaya, dan menghargai keberagaman manusia. Sebelum pembahasan dari kita tutup, saya mau pantun kalian bilang cakep ya. Siang-siang pergi ke kota, cakep. Jangan lupa beli alpukat, cakep. Sekian pembahasan dari kita, semoga bisa bermanfaat. Sekian dari kami izin pamit undur diri karena lebih baik saya terdiri daripada memaksakan kehendak diri sendiri. Dadah, sayonara.